Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi kita bertemu adik-adik di pembelajaran matematika. Kali ini masih kita membahas materi tentang bangun datar segitiga dan segi empat ya adik-adik. Yang akan kita bahasnya pada pertemuan kali ini adalah cara menghitung luas dan keliling belah ketupat ya. Mohon diikuti dengan seksama ya adik-adik agar adik-adik bisa paham dan lebih mengerti tentang cara mencari luas dan keliling belah ketupat. Selamat mengikuti dan selamat untuk belajar. Baik, di sini adik-adik, sebelum kita mencari luas dan keliling belah ketupat, kita pahami dulu ya, pengertian dari belah ketupat itu seperti apa. Nah, di sini belah ketupat adalah sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut, bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut tepat di hadapannya, ya. Kita ilustrasikan adik-adik. Ini ada sebuah gambar belah ketupat. Misalkan A, B, C, D ya belah ketupatnya. Dari gambar ini kita bisa simpulkan nih adik-adik bahwa sifat-sifat belah ketupat itu adalah yang pertama, semua ukuran pada sisi-sisinya memiliki sama panjang. Nah, jadi belah ketupat itu keempat sisinya ya panjangnya sama. Yang kedua, mempunyai 2 buah sumbu simetri. Yang ketiga, pada sudut-sudut yang berhadapan, besarnya sama dan juga dibagi menjadi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Ya, jadi sudut A dengan sudut C itu besarnya sama ya. Sedangkan sudut B dengan sudut D besarnya juga sama. Jadi yang berhadapan besarnya sama besar sudutnya. Yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi, yakni menjadi 2 sama panjang dan satu sama lain tegak lurus ya. Diagonal AC dengan diagonal BD. Kemudian yang kelima, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang keenam, mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Yang terakhir adik-adik, sifat belah ketupat itu pada jumlah di semua sudut belah ketupat besarnya adalah 360 derajat ya. Jadi apabila 4 sudut ini dijumlahkan itu besarnya 360 derajat ya. Itu secara singkat adik-adik untuk pengertian dan sifat-sifat belah ketupat ya. Kemudian bagaimana sih caranya untuk mencari luas dan kelilingnya? Kita bahas bareng-bareng adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik ada sebuah gambar belah ketupat A, B, C, D ya, misalkan. Bagaimana cara mencari luas dari belah ketupat? Nah, kita pahami bareng-bareng nih adik-adik. Belah ketupat itu untuk mencari luasnya adalah luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2 ya, di mana D1-nya itu adalah panjang diagonal ke 1 atau panjang AC ya, dari sini A ke C itu diagonal ke 1 atau D1. Kemudian D2 itu adalah panjang diagonal ke 2 atau panjang BD. Nah, jadi B ke D. Ya, jadi untuk mencari luas belah ketupat setengah dikali panjang AC atau D1 kemudian dikali panjang BD atau D2 ya. Kemudian cara untuk mencari kelilingnya seperti ini nih adik-adik. Untuk mencari keliling belah ketupat, diperolehnya itu dari menjumlahkan keempat sisinya, ya, atau sisi AB, sisi BC, CD, dan DA itu dijumlahkan. Nanti akan ketemu keliling belah ketupatnya. Atau karena ukuran keempat sisinya sama panjang, bisa juga dengan keliling sama dengan 4 dikali sisi, ya. Seperti itu adik-adik rumus untuk mencari luas dan keliling belah ketupat. Oke, kita terapkan ya rumus dan kelilingnya dalam soal-soal yang sudah disediakan sebagai berikut. Nah, di sini adik-adik ada sebuah soal nih. Sebidang tanah berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 12 meter dan 10 meter.
Pertanyaannya, tentukan luas tanah tersebut berapa, ya. Nah, di sini kita ilustrasikan belah ketupatnya atau tanahnya itu berbentuk belah ketupat ya, ABCD misalkan. Nah, kita dapat ketahui adik-adik. Di sini D1-nya atau diagonal ke 1 atau panjang AC ya adalah 12 meter. Kemudian diagonal keduanya atau panjang BD-nya adalah 10 meter. Yang ditanyakan adalah luas tanahnya berapa ya. Maka dapat kita jawab, karena tanahnya berbentuk belah ketupat, berarti luasnya adalah setengah dikali D1 kali D2. Kita masukkan adik-adik, D1-nya adalah 12, D2-nya adalah 10. Ya. Kita kalikan, berarti setengah dikali 120 meter persegi. Kemudian, setengah dikali 120, hasilnya adalah 60 meter persegi. Cukup mudah ya adik-adik untuk mencari luas belah ketupat dari soal yang pertama ini. Jadi kesimpulannya dari soal yang pertama, luas tanah tersebut adalah 60 meter persegi. Seperti itu adik-adik untuk mencari luas belah ketupat. Kita lanjut ya di soal yang kedua. Kita bahas dan simak bareng-bareng. Oke adik-adik, soal yang kedua seperti ini. Suatu belah ketupat memiliki sisi berukuran 30 cm. Yang ditanyakan, berapakah keliling bangun belah ketupat tersebut? Ya, kita ilustrasikan lagi biar lebih mudah ya adik-adik. Gambar belah ketupatnya seperti ini, misalkan ABCD. Nah, kita dapat ketahui bahwa sisi belah ketupatnya adalah 30. Dari sini nih adik-adik ya, sisinya 30. Kemudian ditanyakan keliling belah ketupatnya berapa. Kita mesti ingat bahwa belah ketupat itu kalau panjang sisinya 30 berarti keempat-empatnya 30 ya. AB, BC, CD, dan DA itu panjangnya 30 semua. Karena belah ketupat panjang keempat sisinya sama. Maka kita dapat tentukan kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Berarti sisinya 30 dikali 4. Maka hasilnya adalah 120 cm ya. Jadi di sini keliling belah ketupatnya adalah 120 cm. Oke adik-adik, itu untuk mencari keliling belah ketupat ya. Luas sudah dibahas, keliling sudah dibahas. Oke, bagaimana nih adik-adik untuk soal yang ketiga ya? Mungkin sedikit beda nih. Kita simak bareng-bareng biar lebih mengerti. Nah, di sini adik-adik, untuk soal yang ketiga, ada sebuah soal seperti ini. Suatu belah ketupat memiliki panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Yang ditanyakan, tentukan keliling belah ketupat tersebut. Ya. Nah, kita ketahui dulu ya adik-adik. D1-nya kita ketahui 10, diagonal ke satunya. Kemudian diagonal keduanya 24. Sedangkan yang ditanyakannya keliling belah ketupat, ya. Nah, kita ilustrasikan di sini adik-adik. Misalkan belah ketupatnya seperti ini. Belah ketupat ABCD ya. Nah, diagonal ke satunya 10 nih adik-adik. Berarti diagonal kan ini ya. Diagonal ke 1 10. Berarti sampai titik P 5. Dari titik P ke titik C juga 5. Jadi kalau disambung semuanya jadi 10 cm. Kemudian diagonal kedua juga sama. Dari B ke D itu panjangnya 24. Tapi kalau sampai tengah-tengah ke sini ya, sampai titik P, itu panjangnya 12 cm. Yang ditanyakan di sini adik-adik, panjang atau keliling belah ketupatnya berapa. Sedangkan yang namanya keliling itu adalah menjumlahkan panjang AB, BC, CD, dan DA, ya kan? Sedangkan panjang AB-nya belum diketahui nih berapa. Panjang BC, kemudian CD dan DA-nya ya belum diketahui. Maka nih kita perhatikan. Untuk mencari panjang AB, kita misalkan salah satu sisinya saja. Kita gunakan teorema Pitagoras ya. Jadi untuk mencari panjang sisi belah ketupat, kita gunakan teorema Pitagoras apabila kedua diagonalnya sudah diketahui. Kita ambil saja nih adik-adik ya. Kita perhatikan di sini nih. Ini sebetulnya adalah segitiga siku-siku, ya kan? Segitiga siku-siku ya. Nah, kita misalkan ambil saja segitiga siku-siku yang ini.
kita cari panjang AB-nya berapa atau panjang sisi miring dari segitiga siku-siku dengan Pitagoras tentunya. Maka kita dapat ambil panjang AB pangkat 2 sama dengan AP pangkat 2 nih dari A ke titik tengah, kemudian ditambah panjang PB titik tengah ke titik B ya. Kita masukkan AP pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 dari sini ya. AP 5 kemudian ditambah dengan PB yaitu 12 dari P ke B-nya. Maka AB pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 itu 25 ditambah dengan 12 pangkat 2 adalah 144. Berarti AB pangkat 2-nya adalah 169. Oke, supaya pangkat 2-nya menjadi hilang ya adik-adik, maka 169-nya harus diakarkan. Nah, berarti panjang AB-nya adalah akar 169, yaitu 13 cm. Nah, berarti adik-adik, nih panjang AB-nya adalah 13 ya. Nah, kemudian karena sudah ketemu salah satu sisinya, karena di sini sisinya 13 dari sini ya, maka kita dapat simpulkan bahwa keliling belah ketupat itu adalah 4 kali sisi. Kita masukkan 4 kali sisinya adalah 13. Karena kalau AB-nya 13, berarti BC, CD, dan DA-nya juga 13. Berarti 4 kali 13 adalah 52 cm. Nah, seperti itu ya adik-adik. Maka kita dapat simpulkan nih. Jadi, keliling belah ketupatnya adalah 52 cm ya. Jadi di sini ada tambahan adik-adik yaitu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke? Satu lagi ya adik-adik contohnya sampai nomor 4 biar lebih paham dan lebih mengerti lagi tentang cara mencari luas dan keliling belah ketupat. Selamat menyimak untuk soal yang keempatnya. Oke, di sini adik-adik soal yang keempatnya seperti ini ya. Suatu belah ketupat memiliki panjang salah satu diagonalnya adalah 48 cm dan kelilingnya adalah 120 cm. Pertanyaannya, tentukan luas belah ketupat tersebut. Nah, di sini yang ditanyakannya luasnya nih adik-adik ya. Yang nomor 3 kelilingnya, yang nomor 4 luasnya yang ditanyakan. Oke, kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Misalkan di sini adik-adik ya, kita ketahui dulu D1-nya atau diagonal ke-1-nya adalah 48. Nih dari sini ya, diagonal ke-1-nya. Kemudian kelilingnya adalah 120 cm. Yang ditanyakan adalah luas belah ketupatnya berapa. Kita perhatikan dulu nih adik-adik. D1-nya 48. Berarti 48 itu ya dari A ke P ya. Ini dari A ke P itu berarti panjangnya 24. Nah, dari P ke C panjangnya juga 24. Berarti kalau A sampai C itu 48. Kemudian kelilingnya 120 nih adik-adik. Karena 120 itu 4 sisi, berarti kalau dibagi 4, berarti panjang salah satu sisinya adalah 30 cm ya. Yang ditanyakan adalah luasnya berapa. Karena di sini adik-adik, untuk mencari luas belah ketupat itu rumusnya L sama dengan setengah dikali D1 kali D2, ya, sedangkan diagonalnya baru ada satu, yaitu diagonal ke 1 saja. Berarti kita harus cari lagi diagonal keduanya, ya, berapa. Diagonal kedua itu dari sini nih adik-adik, B sampai D, ya, berapa. Diagonal keduanya. Maka caranya kayak tadi nomor 3. Kita gunakan teorema Pitagoras. Kita ambil aja ya adik-adik segitiga yang ini nih misalkan. Ambil segitiga yang ini. APB segitiganya. Berarti yang dicarinya itu adalah panjang PB atau panjang alasnya berapa ya. Berarti panjang PB itu diperoleh dari PB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurangi AP pangkat 2. Berarti PB pangkat 2 sama dengan AB-nya adalah
30 pangkat 2 dan AP-nya adalah 24 pangkat 2. AP dengan AB. Kemudian panjang PB-nya sama dengan 30 pangkat 2 itu 900 dikurangi dengan 24 pangkat 2 adalah 576. Berarti PB pangkat 2 sama dengan kita kurangi jadi 324. Maka PB-nya sama dengan ya akar 324 supaya pangkat 2-nya menjadi hilang. Akar 324 adalah 18. Nah, sekarang sudah kita ketahui nih. Panjang PB-nya adalah, ya dari sini nih, panjang PB adalah 18 cm. Berarti karena panjang PB-nya 18, maka D2-nya atau diagonal keduanya adalah 2 kali 18 ya. PB 18, dari P ke D juga 18. Berarti D2-nya kita ketahui nih adik-adik, yaitu 36 cm. Nah, sekarang baru kita cari luasnya. Karena diagonal satunya sudah ketemu, diagonal 2-nya juga sudah ketemu. Berarti luas belah ketupatnya adalah setengah dikali D1 kali D2. Masukkan ya adik-adik, setengah kali D1-nya 48 dari sini. Kemudian D2-nya adalah 36 dari sini ya. Maka setengah dikali yang ini kita kalikan menjadi 1728 dikali setengah. Berarti hasilnya adalah 864 cm persegi. Berarti luas belah ketupat tersebut adalah 864 cm persegi. Oke, seperti itu dulu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan sebagai bahan evaluasi ya adik-adik, kita sediakan 2 buah soal. Silahkan adik-adik kerjakan di rumah biar lebih paham. Nah, di sini perhatikan gambar belah ketupat berikut. Ada sebuah belah ketupat ya. Ada belah ketupat ABCD yang ditanyakannya tentukan luas belah ketupat di samping. Kemudian soal yang kedua, suatu belah ketupat memiliki panjang diagonal 32 cm dan 24 cm. Pertanyaannya, tentukan keliling belah ketupat tersebut ya. Oke, silahkan kerjakan di rumah. Boleh mandiri dan juga boleh berkelompok, tapi tetap jaga kesehatan, patuhi terus protokol kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.